Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sekar dan teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai hukum toleransi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Anik Alita, yang kedua Dia Vanessa Puri, dan yang ketiga saya sendiri Eka Lestari. A. Hukum toleransi. Yang pertama, hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig memberikan uraian bahwa pertumbuhan suatu tumbuhan yang dicontohkan pada gandum atau tritisum tidak akan tumbuh optimal pada tanah pasir atau tanah berkarbonat tinggi. Liebig lebih lanjut mengatakan bahwa ketiadaan kekurangan unsur tertentu atau alkali menjadi penyebab tumbuhan tersebut tidak tumbuh optimal. Hal ini terjadi meskipun substansi lain yang diperlukan pada habitat tumbuh tersebut ditemukan dalam jumlah banyak. Ia juga menggambarkan bagaimana tumbuhan musiman yang berganti daun tiap tahunnya tidak dapat tumbuh pada habitat tanah pasir dan batuan kapur di pegunungan Carpathian, Semenanjung Balkan, Eropa bagian timur. Diketahui bahwa tumbuhan musiman memerlukan banyak ion alkali yang notabene sedikit di tanah pasir dan kapur, tidak banyak tumbuh di tempat tersebut. Hal yang berbeda dengan kelompok tumbuhan selalu hijau dari genus Abies atau Pinaceae. Selanjutnya, sejarah dan kajian teori Liebig. Liebig dalam buku tersebut memberikan pandangan yang berlaku umum saat itu tentang teori humus. Ia menyatakan bahwa mineral diperlukan dari tanah dan berbagai gas dari udara atau CO2 atau air H2O. Termasuk dalam bahasa Liebig adalah nitrogen yang menurut Liebig diambil dari udara. Untuk yang terakhir, pemikiran Liebig tidak berlaku pada sebagian besar tumbuhan, kecuali pada tumbuhan penambah nitrogen dari famili Fabaceae. Berdasarkan pemikiran tersebut, Liebig berhasil mengungkapkan bahwa nutrien di tanah yang telah diambil oleh tumbuhan dapat digantikan dengan pemberian pupuk. Seiring dengan berjalannya waktu, pernyataan tersebut banyak dikutip dan sering disederhanakan menjadi suatu hukum yang menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi dan ditentukan oleh unsur yang jumlahnya paling rendah, dan hasil pertumbuhan dalam hal ini diaplikasikan pada pertanian dapat ditingkatkan dengan memperbaiki faktor yang merupakan pembatas minimum tersebut. Yang ketiga merupakan aplikasi hukum minimum Liebig pada biologi masa kini. Yang pertama, dalam bidang evolusi. Sebuah studi oleh Warsi dan Dick Kruisen berhasil mengungkapkan fakta bahwa dalam kondisi faktor ekologis, yaitu nutrien dalam keadaan minimum, satu nutrien yang paling rendah kadarnya menentukan respon populasi. Hal ini adalah prinsip dasar hukum minimum Liebig yang bekerja pada tingkatan di atas spesies. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku untuk periode jangka pendek. Untuk sampai proses evolusi pada makhluk hidup, hal ini belum cukup, namun harus ada interaksi antar faktor yang sama-sama minimum atau disebut kolimitasi. Pernyataan terakhir tersebut merupakan penjabaran dari hukum minimum versi Mitscherlich. Yang kedua, dalam konservasi spesies. Contoh penggunaan konsep hukum minimum dalam konservasi spesies dapat dilihat pada penelitian Linares tahun 2013, yakni dalam upaya konservasi Taxus baccata atau Taxaceae. Salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam upaya konservasi spesies tersebut adalah kadar air pada area tertentu. Hal ini disebabkan karena ketersediaan air yang terbatas menjadi salah satu faktor pembatas regenerasi. Ketika secara alami populasi tersebut diperkirakan tidak dapat hidup, maka upaya buatan pun tampaknya dapat dilakukan untuk meningkatkan kadar air dalam habitat spesies tersebut. Selanjutnya, C. Dalam bidang ekologi, indikator dan penanganan permasalahan lingkungan global. Hukum minimum Liebig tampaknya dapat menjadi salah satu komponen penting dalam ekologi indikator karena mungkin mengindikasikan adanya faktor tertentu yang terbatas dalam lingkungan yang lebih terbatas kepada ekosistem yang telah diketahui dengan baik. Hal ini tidak dapat berlaku pada ekosistem yang kurang diketahui seperti hutan hujan tropis. Meskipun demikian, konsep ini merupakan komponen penting yang menjelaskan kelimpahan suatu spesies yang dapat diturunkan ke dalam indeks diversitas. Indeks inilah yang berperan secara langsung sebagai indikator ekologis. Dikutip Hayden dan Kaiser pada tahun 2005. Selanjutnya yang keempat yaitu hukum toleransi Salford. Victor S. Salford menyatakan bahwa kehadiran dan keberhasilan sesuatu organisme tergantung kepada
lengkapnya kompleks-kompleks keadaan. Ketiadaan atau kegagalan suatu organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif maupun kuantitatif dari salah satu beberapa faktor yang mungkin mendekati batas-batas toleransi, dikutip dari Samingan pada tahun 1994. Tidak hanya terlalu minimumnya sesuatu yang dibutuhkan oleh suatu organisme yang merupakan faktor pembatas seperti yang telah dipaparkan oleh Liebig, namun terlalu maksimumnya sesuatu yang dibutuhkan juga merupakan faktor pembatas dengan mengetahui kisaran batas toleransi suatu organisme tersebut. Keperluan nutrien bagi tumbuhan atau pertumbuhan suatu tanaman sesuai dengan bunyi dari hukum Selford dan hukum faktor pemicu atau trigger factor, dikutip dari Artawan dan Wijana pada tahun 2013. Kebutuhan nutrisi tanaman mempunyai batas maksimal dalam penyerapan hara yang dibutuhkan. Hukum toleransi Selford bahwa dosis respon suatu tanaman dapat berupa kekahatan, toleransi, dan keracunan. Penambahan suatu unsur hara yang menyebabkan peningkatan respon tanaman, maka unsur tersebut disebut kahat. Toleransi yaitu penambahan unsur hara tidak mengubah respon tanaman. Tanaman dikatakan keracunan apabila penambahan suatu unsur hara menyebabkan penurunan respon tanaman, dikutip dari SK Widi DKK pada tahun 2005. Selanjutnya yaitu beberapa akses tambahan terhadap hukum toleransi dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, organisme-organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor dan kisaran yang sempit untuk lainnya. Yang kedua, organisme-organisme dengan kisaran-kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor wajar memiliki penyebaran yang paling luas. Ketiga, apabila keadaan-keadaan tidak optimum bagi suatu jenis mengenai satu faktor ekologi, batas-batas toleransi terhadap faktor-faktor ekologi lainnya dapat dikurangi berkenaan dengan faktor ekologi lain. Yang keempat, seringkali ditemukan bahwa organisme-organisme di alam sebenarnya tidak hidup dalam kisaran maksimum berkenaan dengan faktor fisik tertentu. Periode produksi biasanya periode yang gawat apabila faktor-faktor lingkungan bersifat membatasi faktor kompensasi dan ekotip. Yang selanjutnya adalah B, konsep faktor pembatas. Organisme dapat mengalami pertumbuhan yang baik apabila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan organisme berjalan seimbang dan sesuai fungsinya. Namun, apabila salah satu faktor lingkungan tidak seimbang akan menyebabkan pertumbuhan organisme tertekan bahkan bisa terhenti. Faktor lingkungan yang tidak optimal akan menurunkan tingkat produktivitas organisme. Prinsip ini disebut sebagai prinsip pembatas. Kehadiran dan keberhasilan suatu organisme bergantung pada keadaan lingkungan yang kompleks. Selanjutnya, 1. Asas lingkungan holosenotik. Dalam faktor pembatas dikenal asas lingkungan holosenotik. 5 asas lingkungan holosenotik yaitu sebagai berikut. Yang A, keadaan manapun yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi disebut sebagai faktor pembatas. Yang B, apabila faktor pembatas dapat di atas, maka akan timbul faktor pembatas lainnya. Yang C, apabila salah satu faktor lingkungan diubah, maka perubahannya akan diikuti oleh komponen lain. Dalam artian perubahan satu faktor otomatis mengubah komponen lain. Yang D, lingkungan merupakan suatu tempat di mana banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi. Apabila suatu faktor diubah, maka faktor lain ikut berubah. Yang E, hubungan komunitas makhluk hidup dengan lingkungan bersifat holosenotik yang artinya tidak ada pemisah antara organisme di dalam lingkungan tersebut dengan faktor-faktor lingkungan. Yang kedua adalah pentingnya faktor-faktor fisik sebagai faktor pembatas. A. Temperatur atau suhu. Pengaruh temperatur di dalam proses metabolisme tidak hanya pada laju kecepatannya, tapi juga pada hasil atau produk yang dihasilkan. B. Cahaya intensitas. Cahaya mengatur secara menyeluruh segala ekosistem melalui pengaruhnya pada produksi primer. Kebutuhan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan perlu cahaya penuh dan tumbuhan yang toleran dan setengah toleran. Yang C, air penyebaran curah hujan sepanjang tahun berdasarkan letak geografi dan pola gerakan udara merupakan faktor pembatas yang sangat penting untuk organisme.
Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun materi teori hukum toleransi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman dapat menanyakan, menyanggah, maupun memberikan tanggapan terkait materi hukum toleransi. Untuk sesi pertanyaan, kami membuka 2 termin dengan masing-masing termin berisi 3 penanya. Pertanyaan disampaikan penanya bisa melalui forum diskusi Alita. Baik, kami kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.